Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang hadir di tempat ini ibadah secara onsite dan juga jemaat Tuhan yang ada di tempat kita masing-masing yang mengikuti ibadah secara online melalui YouTube GB Avia CBD Polonia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Pada bulan ini kita berbicara soal kasih mula-mula dan saya percaya ketika kita mempersiapkan hati kita, Tuhan rindu untuk mencurahkan anugerahnya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya rindu membacakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16, demikianlah firman Tuhan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kristus telah mati di kayu salib, menebus setiap kami. Itu Engkau lakukan ya Allah karena kasih-Mu yang besar kepada setiap kami. Sehingga Tuhan Engkau melayakkan kami untuk setiap kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu dan memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Bapa, kami rindu Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Hanya itu yang mampu kami lakukan Tuhan, untuk membalas setiap kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mempersiapkan hati kami mempersiapkan pikiran kami mempersiapkan seluruh keberadaan hidup kami Tuhan pada pagi hari ini. Untuk beribadah kepada Engkau, untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Untuk merenungkan firman-Mu dan nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Berkati ibadah ini Tuhan mulai dari awal, pertengahan ke akhirnya. Kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Sehingga setiap kami Tuhan mengalami perubahan ketika kami datang dan pulang. Ya Bapa yang hadir, yang mengikuti ibadah mungkin pagi ini dalam keputusasaan Tuhan. Kami percaya oleh kuasa Roh Kudus kami akan dihiburkan. Yang mengalami tekanan Tuhan, tekanan kami akan dilepaskan. Karena kami percaya ada kekuatan Tuhan yang Kau curahkan dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Mari Bapak Ibu yang siap untuk memuji-muji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan bersama-sama dengan saya mengatakan, amin, amin. Selamat ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat-jemaat Tuhan. Pagi hari ini, mari kita persiapkan hati kita menikmati kasih dari surga, yaitu kasih dari Yesus itu sendiri. Mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. 有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不透摸不着，揭看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我，心中熊熊爱我，我们一起向世界活出来。Mari kita ulangi dari awal. 有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不透摸不着，揭看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己
Semuanya bangkit berdiri bersama. Yesus di ai chi li wo chang kai wo di sen ming让自己成为别人祝福。耶稣的爱别让我心存熊熊爱我，我们一起向世界播出来。Mari jemaat Tuhan nyanyikan. Yesus的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱也让我心存熊熊爱我，我们一起向世界播出来，我们一起。向世界播出来，我们一起向世界播出来。哦，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan yang begitu besar Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau memuji-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan puji-pujian Tuhan semuanya Tuhan yang untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Semuanya semangat untuk memuji Tuhan, amin. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Mari bersama kita nyanyikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, yang kini hanya untuk-Mu. Hey! Bagi Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Mari angkat kedua tanganmu, katakan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Semua. Mari dengan iman kita nyanyikan, ku naikkan syukurku. Lebih semangat. Ku naikkan syukurku, semua. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan,
lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Berapa banyak yang percaya bahwa kasih Tuhan terlebih besar atas setiap kami. Haleluya, kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh. Mari bersama kita nyanyikan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Semua katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mana jempolnya bagi Tuhan? Katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kami mau lebih lagi bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bersama kita nyanyikan. Hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Bersama katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari angkat kedua jempolmu, katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari jemaat Tuhan nyanyikan dengan lembut. Engkau Amin. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi dengan lembut. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Lebih lagi bagi Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari lebih lagi bagi Yesus. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari bersama katakan, Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Katakan Yesus. Yesus baik, teramat baik. Sekali lagi bersama katakan, Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Haleluya. 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 Yesus baik. Amin. Amin. Mari semuanya silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Haleluya. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Kami tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Mari dengan lembut nyanyikan kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang, ku kan terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu menangkanku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Haleluya. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan, kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Mari dengan iman katakan kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Kami mau terbang bersama-Mu. Ku kan terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu menangkanku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri, katakan kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dengan padamu. Oh Tuhan, ku kan terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu menangkanku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih. Mari lebih lagi bagi Dia kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidup. Amin. Bawa kami Tuhan, bawaku
lebih lagi bagi Dia. Oh, kasih-Mu, kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawa kami, bawaku dekat padamu. Menyembah-Mu lebih lagi. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu begitu besar bagi kami. Haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih. Kasih-Mu begitu indah. Oh, haleluya Tuhan. Sungguh Kau Allah yang sangat baik bagi kami. Hilang tak selagi kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan-Mu, kami mau memuliakan-Mu selama-lamanya. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu.
Ku kan terbang bagaikan rajawan, Rohmu menangkanku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami. Kasih-Mu begitu luas bagi setiap kami. Begitu panjang, begitu lebar, begitu tinggi dan begitu dalam. Tidak terukur Tuhan oleh setiap kami. Tapi kami bisa merasakan, kami bisa mengalami. Dan kami bersyukur Tuhan. Karena kasih-Mu lah Tuhan setiap kami diselamatkan. Karena kasih-Mu lah Tuhan setiap kami beroleh hidup yang kekal. Kami mengucap syukur dari hati kami yang tulus, hati kami yang terdalam. Kami menaikkan syukur, hormat dan pujian hanya bagi-Mu Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan, pakai dia, sembunyikan dia di belakang salib-Mu, dan Tuhan Yesus yang ditinggikan. Berkati setiap kami yang mendengarkannya. Kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya, salam SBBK. SBBK itu apa, saudara? SBBK itu adalah sehati berkarya bagi Kristus. Nah, itu adalah tema kita selama setahun ini. Jadi kalau kita sering memberi salam SBBK, saudara, kita akan selalu diingatkan untuk bersehati, ya, berkarya bagi Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang kami kasihi, bulan Februari ini tema kita adalah mengenai kasih mula-mula. Mandarinnya adalah Qi Chu Te Ai, ya. Saudara, kasih mula-mula itu adalah kasih yang diibaratkan di mana pertama kali kita itu jatuh cinta. Saudara semua pernah jatuh cinta? Saya percaya ya. Gimana sih rasanya jatuh cinta itu ya kepada pribadi yang kita kasihi. Saudara, kalau kita jatuh cinta pertama, biasanya perasaannya itu mengebu-ngebu ya. Betul ya? Hatinya bergelora ya, berdebar-debar kalau ketemu sang kekasih ya. Kemudian kita itu juga hatinya selalu rasanya dibakar ya, rasanya bergelora, mau meledak ya, seperti dinamit ya. Saudara, kalau pagi ini saya mau sharing satu tema ya, yaitu berjudul kasih dinamit. Saudara, dinamit itu ya, kalau Mandarinnya itu sebetulnya kasih dinamit itu adalah Qianen Te Ai ya. Kalau kita bilang dinamit itu sepertinya seperti apa? Bom. Jadi kalau saya bilang ai te catan, nanti semua terkejut ya. Jadi saya pakai ai te qianen, kuasa ya, kuasanya itu kekuatannya seperti bom begitu ya. Jadi saudara, dinamit itu adalah satu bahan peledak. Itu terbuat dari campuran kimia, nitrogliserin, sorbet, dan kemudian ada stabilisator. Nah, ini sering ya dipakai oleh industri pertambangan ya, industri penggalian dan konstruksi. Ya, dipakai untuk apa? Untuk menghancurkan batu-batu karang yang keras, batu-batu karang yang besar. Dan ini dinamit ini juga dipakai sebagai salah satu unsur untuk membuat bom ya. Jadi saudara bisa bayangkan kalau membuat bom itu bom punya kekuatan yang begitu besar yang sampai bisa meledakkan
gedung-gedung ya, bisa meledakkan, semua bisa dihancurkan. Nah, saudara, penemunya ini adalah seorang ahli kimia Sweden ya, yang bernama Alfred Nobel ya. Sebetulnya dia menciptakan dinamit ini adalah untuk tujuan yang baik ya, untuk bisa dipakai oleh industri pertambangan, penggalian, konstruksi. Nah, tetapi akhirnya ya itu disalahgunakan ya, dipakai orang menciptakan bom-bom, bahan-bahan peledak ya, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ya, teroris ya, pekerjaan-pekerjaan jahat. Jadi sehingga akhirnya ada sedikit rasa penyesalan ya, karena apa? Karena disalahgunakan oleh banyak orang yang tidak mempunyai tujuan baik. Jadi saudara, kalau kasih dinamit ini, saya ambil tema ini adalah yaitu menggambarkan satu kasih yang punya satu unsur kekuatan yang begitu besar seperti dinamit ya, yang bisa ya mengubah hidup seseorang ya dari yang negatif menjadi positif. Ya, bisa mengubah ya hidup seseorang dari karakter yang buruk kepada karakter yang baik. Ya, karena ya kasih dinamik ini punya kuasa, punya kekuatan yang bisa menghancurkan hati yang keras ya, hati yang congkak ya. Kalau hati yang keras itu dengan bahan-bahan yang lembut gak mempan lagi saudara. Jadi harus dengan kayak bom begitu ya, baru bisa hancur ya. Jadi untuk menghancurkan yang jahat, yang iri hati, yang sombong, yang congkak, yang penuh ego. Nah, semuanya itu dihancurkan untuk apa? Diubahkan ya, dibentuk sebuah hati yang baru. Jadi seperti sebuah bangunan yang sudah lama, yang sudah rusak, yang sudah jelek ya, yang sudah kumuh. Nah, itu harus dihancurkan ya, menjadi rata, dirubuhkan, kemudian dibangun menjadi sebuah bangunan yang baru. Bisa mengubah manusia lama kita menjadi manusia baru yang memiliki hati yang lembut, yang rendah hati, yang bisa mengasihi dengan murni dan tulus. Saudara, manusia itu punya banyak kelemahan ya. Kalau minggu lalu Pendeta Suwardi Horas sudah menyampaikan firman ya, bahwa manusia punya banyak kelemahan-kelemahan karena apa? Karakternya buruk, sifat-sifatnya buruk sekali saudara. Nah, itu kenapa? Ya, karena itu timbul daripada natur dosa ya. Jadi setiap kita yang lahir itu sudah membawa dosa. Jadi karena kita punya natur dosa, sehingga tidak ada yang baik yang dari diri kita sendiri yang karena natur dosa itu saudara. Nah, jadi ini adalah satu kelemahan-kelemahan yang ya minggu lalu kita dengar firman Tuhan yang harus ya kita tanggalkan ya, beban-beban dosa ini, kelemahan-kelemahan ini. Nah, yang bisa menanggalkan ya, yang bisa melepaskan, menghancurkan ini hanya kasih. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita itu tidak bisa hidup tanpa kasih ya. Tidak bisa hidup tanpa kasih. Nah, firman Tuhan mengatakan ya, yang pertama ya, kalau tanpa kasih kita itu dicela ya, dicela ya. Jadi Mandarinnya itu meiyu ai pei ya, dicela saudara. Dicela itu artinya apa? Dicela itu artinya kita dikecam ya, kita itu dikritik ya, kita itu menjadi cacat, menjadi tidak sempurna di hadapan Tuhan Yesus. Nah, firman-Nya coba kita baca ya, ini ada di Wahyu 2 ayat 4 ya. Di sini dikatakan bahwa namun demikian aku mencela engkau. Siapa? Ini adalah firman Tuhan Yesus ya kepada Yohanes yang pada waktu itu dia ada di Pulau Patmos, supaya firman ini disampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Nah, Yesus mengatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih semula ya. Aku tahu ya bahwa segala pekerjaanmu, jerih payahmu maupun ketekunanmu, aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang jahat ya. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku,
Dan engkau tidak mengenal lelah, tetapi ya Yesus mengatakan, aku mencelah engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu semula. Jadi saudara, Yesus mencelah jemaat di Efesus itu karena mereka itu meninggalkan kasih mula-mula mereka. Terhadap siapa? Terhadap Tuhan dan terhadap sesamanya. Jadi Yesus mengatakan bahwa sungguh pun dalam segala pekerjaan bahwa mereka telah berjerih lelah, ya, mereka bertekun, mereka sabar menderita, ya. Tetapi di mata Yesus bahwa apa yang mereka kerjakan itu semua adalah dikerjakan secara profesional, ya. Dikerjakan tanpa kasih. Jadi apapun yang dikerjakan tanpa melandaskan kasih di mata Tuhan, bahwa itu adalah sebagai satu rutinitas, satu tugas, satu kewajiban. Nah saudara, Yesus itu tidak mencari ya seberapa hebat kita bekerja dan melayani engkau, melayani dia, seberapa kita itu tekun ya, seberapa kita itu sabar. Yesus tidak mencari itu di dalam kehidupan kita. Tetapi yang Yesus cari itu adalah apakah di dalam hidup kita, apakah terhadap semua yang kita kerjakan, apakah ada kasih di dalamnya. Sebab ya Yesus sudah menebus kita dengan kasih-Nya. Ya, Yesus menebus kita dengan barang yang mahal. Alkitab mengatakan yaitu apa? Dibayar dengan darahnya di atas kayu salib. Jadi kalau Yesus sudah memberikan kasih-Nya, Yesus mau bahwa di dalam hidup kita itu penuh oleh kasih-Nya. Nah itu yang Yesus harapkan, yang Yesus cari di dalam kehidupan kita. Dan di dalam kitab suci pun ya, itu seluruh kitab suci hanya ada dua hukum yang utama, yaitu yang pertama ya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan ini adalah hukum yang pertama dan juga merupakan perintah Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan yang kedua, saudara, adalah mengasihi sesama. Saudara, sesama itu siapa? Sesama itu pertama-tama adalah orang yang paling dekat dengan kita. Adalah keluarga kita. Ya, ayah, ibu, saudara, ya, adik, famili. Nah itu yang paling dekat. Jadi kalau kita itu tidak bisa mengasihi sesama kita, ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang serumah dengan kita, orang yang sepelayanan dengan kita, saudara, tidak mungkin kita bisa mengasihi orang lain. Nah itu, jadi jangan sampai kita berpikir sesama itu sampai kita sibuk melayani orang lain, kita sibuk mengasihi orang lain ya dengan all out. Tetapi kita tidak akur di rumah, kita bermusuhan dengan orang rumah, kita benci orang rumah kita. Saudara, itu sudah tidak benar dan itu bukan kasih yang murni dan kasih yang tulus di hadapan Tuhan. Jadi saudara, kalau kita melayani mengerjakan segala sesuatu tanpa kasih, saudara, di mata Tuhan itu semua merupakan kelemahan. Nah, itu merupakan apa? Merupakan sesuatu yang tidak sempurna. Itu merupakan sesuatu yang hambar. Nah, saudara, kalau kita berjalan, melayani, melakukan segala aktivitas secara rutinitas tanpa ada kasih, saudara, kita akan lelah. Kita akan capek, kita akan stres, kita tidak kuat. Dan kita akan meninggalkan semua pelayanan. Karena apa? Tanpa kasih. Tapi kalau kita melakukan segala pekerjaan, kegiatan kita dengan kasih, seberapa berat pun beban yang diberikan, dipercayakan kepada kita, saudara, hati kita akan penuh dengan sukacita. Hati kita akan meluap-luap, hati kita akan berkobar-kobar. Dan semua tugas-tugas yang walaupun berat, itu akan terasa ringan oleh kita. Dan kita akan dikerjakan. Maka itu Yesus bilang ya, bahwa pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi pikulah kuk yang kupasang itu artinya apa? Kita harus
mengerjakan pekerjaan yang dari Tuhan, ya, yang dari Tuhan yang dilandaskan dengan kasih. Maka kita akan merasa semua beban yang kita kerjakan itu terasa ringan, ya. Saudara, yang kedua, tanpa kasih Alkitab mengatakan tidak berguna. Mayu ai ucok yung, ya. Tidak ada kasih, tanpa kasih tidak berguna. Kita baca di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Nah, saya bacakan di sini dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku, ya, untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak berfaedah. Saudara tahu nggak bahwa kalau hidup kita, dalam diri kita tidak ada kasih, tanpa kasih. Saudara tahu kita itu seperti robot, tahu? Seperti robot, saudara. Nah, di dunia teknologi yang begitu maju, saudara, itu sudah diciptakan begitu banyak robot-robot yang bisa menggantikan, mengerjakan segala pekerjaan manusia. Dan ini mungkin 5 tahun lagi, itu banyak sekali ada pengangguran, saudara. Banyak pengangguran, kenapa? Ya, saya ke beberapa bank aja, banyak yang sudah di PHK-kan, dikeluarkan. Kenapa? Karena sistem mereka, yang mereka buat di bank saja, yang dulunya mesti di dalam satu teller itu butuh 10 orang, sekarang 3 sudah cukup. Nah, semuanya sudah by system, dikerjakan dengan sistem teknologi, ya, computerized. Nah, demikian juga diciptakan robot-robot yang banyak untuk menggantikan pekerjaan manusia. Bahkan, ya, diciptakan robot-robot yang pria dan wanita yang cantik sekali, yang bisa dinikahi oleh manusia. Tahu nggak? Itu sudah ada, saudara. Sudah ada, cantik luar biasa. Dan saya pernah lihat di koran analisa yang saya pak, cantiknya bukan main, saudara. Ya, itu silap-silap bisa jatuh cinta, ya, karena saking cantiknya. Nah, tetapi saudara jangan salah, ya. Walaupun itu sama, ya, serupa dengan manusia, tetapi tidak sama, ya. Kenapa? Kalau robot, ya, dia bisa segala pun, ya, pintar, ya, makanya dikatakan intelligent artificial, ya. Tetapi dia tidak punya kasih, dia tidak punya perasaan, ya. Jadi kalau manusia, ya, kalaupun kurang pintar misalnya, kurang cantik misalnya, ya, ya, saudara, gak apa-apa harus menikah dengan manusia, jangan menikah dengan robot, ya. Kenapa? Karena robot, ya, dia tidak punya kasih, ya, tidak punya kasih. Jadi kalau kita mengerjakan segala sesuatu tanpa kasih, ya, firman Tuhan katakan itu semuanya tidak berguna, ya, tidak berguna. Oke, yang ketiga, saudara, tanpa kasih kita binasa, ya. Mayu ai memang. Saudara, di Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Kemudian di Yohanes, ya, pasal 15, ya, ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, kalau bukan karena kasih Allah yang begitu besar, yang begitu panjang, yang begitu lebar, yang begitu tinggi, yang begitu dalam, yang tidak terukur, ya, yang telah menyelamatkan hidup kita yang penuh dengan dosa, saudara, kita semua akan mati binasa di neraka, saudara. Kenapa? Karena
setiap dosa harus dihukum, ya, diadili, saudara. Jadi saudara, kasih Allah yang begitu besar, yang begitu berkuasa, ya, yang begitu hebat, itulah yang kita simpulkan, ya, seperti kekuatannya itu seperti dinamit yang sanggup menghancurkan semua dosa-dosa, yang sanggup menanggalkan semua dosa-dosa kita, yang sanggup menghapus segala kelemahan-kelemahan kita. Makanya dikatakan di Yesaya 1 ayat 18, ya, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, tahu kirmiji yaitu merahnya bukan main, tetapi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi kita melihat kekuatan, ya, daripada kasih, ya, yang seperti dinamit ini sanggup mengubah, saudara, ya, yang merah seperti kirmiji menjadi putih seperti salju, ya, yang merah seperti kain kesumba menjadi seperti bulu domba. Jadi saudara, kekuatan kasih dinamik itu bersumber daripada Tuhan. Di dunia ini mau cari kasih dinamik tidak mungkin ada. Kasih dinamik hanya bersumber dari Tuhan. Yesus yang sanggup menghapus semua kelemahan kita dan yang sanggup memperbaharui hidup kita menjadi baru. Saudara, kenapa hanya dari Tuhan? Karena Tuhan adalah kasih, saudara. Ya, Alkitab mengatakan Tuhan adalah kasih. Jadi, saudara, bagaimana kita bisa memiliki kasih dinamik ini, ya? Yaitu yang pertama, saudara, kita harus tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Tidak ada cara lain. Kita harus tinggal di dalam kasih Tuhan. Di Yohanes pasal 15 ayat 9, ya, mengatakan bahwa tinggallah di dalam kasih Kristus seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Saudara, Tuhan adalah kasih. Tadi saya sudah katakan, kalau kita tinggal di dalamnya, saudara, kita itu berarti masuk, ya, di dalam hadirat Tuhan, ya. Kita intim bersekutu dengan Tuhan, ya. Kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kasih-Nya. Maka yang kedua, kalau kita sudah begitu intim dengan Tuhan, saudara, kita pasti berani minta dari Tuhan. Betul, ya? Nah, seperti anak kepada bapaknya, ya, minta sesuatu dengan berani. Jadi ayat kedua itu dikatakan kalau kita mau memiliki kasih dinamik itu kita minta dari Tuhan, ya. Dikatakan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara ingat, ya, bahwa ayat ini tidak boleh disalahgunakan. Sering orang salah guna, ya, dia katakan, dia berpikir bahwa Tuhan bilang minta apa saja, Tuhan kasih, ya. Saudara, ini ayat ini konteksnya itu adalah tentang hidup berbuah, saudara. Tentang hidup berbuah. Jadi artinya apa? Tuhan akan memberikan kepada kita apa saja yang kita kehendaki di dalam hidup kita, menjadikan hidup kita itu berbuah. Seperti itu, ya. Jadi jangan kalau sudah dikasih tahu, ya, boleh minta apa saja terus minta yang macam-macam, ya, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, hati-hati, ya. Jadi kalau kita sudah intim dengan Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, kita juga pasti, ya, bisa mengerti Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, mengerti kehendaknya dengan benar. Dan saya percaya kita juga tidak akan sembarangan minta apa-apa yang bertentangan dengan Tuhan. Amin, saudara, ya. Kita tidak akan minta. Nah, mata hati kita, ya, kalau kita sudah intim dengan Tuhan, mata hati kita di Efesus dikatakan akan menjadi terang, ya. Jadi kita melihat sesuatu bukan lagi dengan mata jasmani kita, tetapi kita melihat segala sesuatu dengan mata rohani kita.
Sehingga kita bisa membedakan apa yang baik, apa yang buruk, apa yang berkenan dan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita bisa melihat ya permintaan kita mana yang bernilai berharga. Kita tidak akan meminta kelimpahan tentang berkat-berkat dunia saja, tapi justru kita bisa melihat justru ada berkat-berkat sorgawi, itulah yang lebih bernilai, yang lebih berharga. Dan saya percaya bahwa hati kita akan fokus untuk meminta berkat-berkat sorgawi, yaitu salah satunya adalah kasih. Sehingga hidup kita akan dipenuhi oleh kasih. Saudara, kenapa begitu penting hidup kita dipenuhi oleh kasih? Ingat tadi kuncinya bahwa kasih itu adalah Allah, Allah itu adalah kasih. Jadi kalau di hati kita ada kasih Allah, berarti Allah Tuhan itu tinggal di dalam hati kita, ada di dalam kita. Kalau Tuhan ada di dalam kita, apalagi yang perlu kita takut? Kita nggak usah minta susah-susah, nggak usah minta apa-apa. Semuanya sudah dicukupkan, dipenuhi ya oleh Tuhan, disediakan oleh Tuhan. Tidak perlu khawatir, takut, karena kasih yaitu Tuhan sendiri ada di dalam kita. Amin, saudara. Amin. Saudara, ini sebagai penutup ya, ada seorang ibu ya, dia sudah menikah. Dia memiliki 3 orang anak. Dan semuanya ini adalah anak laki-laki, sudah dewasa, sudah pemuda dan sudah remaja. Nah, salah satu anaknya itu jatuh dan terjerat oleh kecanduan game online. Ya, hati-hati ya anak-anak muda ya yang suka game online. Nah, dia kecanduan game online sampai itu mempertaruhkan uang. Ya. Akhirnya sampai terjerat parah ya. Seluruh uang tabungannya itu ludes habis, saudara. Nah, singkat cerita, karena semua tabungannya sudah habis, akhirnya dia mencuri uang bapaknya. Ya. Nah, ketika ketahuan bahwa dia mencuri uang bapaknya itu, bapaknya marah sekali. Ya. Setelah marah, kemudian bapaknya mengusir mereka. Mengusir ibu dan ketiga anak-anaknya semua diusir keluar. Kenapa diusir? Karena bapaknya salah paham. Ya. Dia mengira bahwa istrinya ini sekongkol dengan anaknya, ya. Istrinya itu sekongkol, tidak mendidik anaknya dengan baik, sekongkol mencuri uangnya. Jadi dia marah sekali, dia mengusir mereka sebagai satu hukuman. Nah, tiba-tiba diusir, ini keluarga tidak punya tempat tinggal. Akhirnya mereka menopang ya di rumah mamanya. Saudara, ketika dia ceritakan ke saya berdoa buat dia. Saya katakan ada 3 hal yang saya ingatkan kepada dia. Saya bilang pertama, jangan membenci suamimu, saya bilang. Ampuni dia. Seberapapun dia perlakukan kamu dengan tidak baik, ampuni dia. Itu pertama saya bilang. Yang kedua, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sanggup untuk mengubah hati suamimu, saya katakan. Dan kemudian saya ajarkan dia untuk tekun berdoa, berharap pada Tuhan. Dan yang ketiga, saya katakan bangun mesbah doa di rumah dengan anak-anak. Berdoa, sehati berdoa dan memohon kepada Tuhan. Kemudian dia katakan begini, dia bilang, Bu, anak saya saja pun sudah sangat benci kepada papanya, katanya. Sangat benci katanya. Wow, saya pikir mereka udah tidak mau lagi berdoa. Wow, saya bilang harus, saya bilang. Kemudian saya telepon anaknya. Nah, kemudian saya counseling anaknya, saya nasihati anaknya, saya bilang, ampuni papa kamu. Kamu jangan melihat papa kamu itu dengan mata jasmani kamu. Tapi coba kamu lihat papa kamu itu dengan mata rohani kamu. Bisa nggak coba kamu tutup mata, kamu pakai mata hati kamu lihat. Kamu bayangkan, papa kamu itu sendirian di rumah, kesepian. Pulang kerja tidak ada yang ngurus, tidak ada yang masak. Kalau papamu sakit, tidak ada yang urus. Dia sedih, dia kesepian, dia merindukan kalian. Saya bilang, pernah nggak kamu membayangkan papamu itu adalah sesosok pribadi yang patut dikasihin. Setelah saya bercerita, counseling, saya banyak, akhirnya anak ini nangis. Ya, dia nangis, kemudian saya bilang janji ya. Kamu harus ampuni papa kamu dan janji harus tekun berdoa bersama dengan mama kamu. Dan percaya Tuhan sanggup membuat perubahan. Kalau kalian mengasihi, sehati mengasihi papa kamu,
percaya bahwa Tuhan bisa mengubah hatinya. Saudara, waktu berjalan beberapa bulan. 2 hari yang lalu ya, istrinya datang ya kepada saya. Dan dia katakan, "Bu, terima kasih doa-doanya." Kenapa? Saya bilang, kami semua sudah kembali ke rumah. Kami semua sudah bersatu. Wow, saya bilang, suami udah jemput, sudah kembali. Iya, kami semua sudah tinggal kembali satu rumah. Dengan suami, anak-anak, dengan Bapak. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, percayalah, apapun saudara persoalan kita yang besar, ya, apapun pergumulan kita, ya, apa yang kita tidak bisa lakukan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup. Tuhan sanggup mengubah hati, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memperbaharui hati, dan Tuhan sanggup menghapus segala kelemahan kita. Tuhan sanggup memberikan kita kekuatan-kekuatan yang baru. Amin, saudara. Mari kita angkat kembali pujian Kuasa Kasih Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan, akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Dekat padamu, ku kan terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu menangkanku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Kan terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu menangkanku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan tak henti-hentinya kami bersyukur buat kasih-Mu yang berkuasa, kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Dan oleh kasih-Mu lah Tuhan, hidup kami diubahkan menjadi baru. Dan oleh kasih-Mu Tuhan, kami semua diselamatkan. Kami oleh kasih-Mu, setiap kami beroleh hidup yang kekal. Bapa, kalau sebentar kami menikmati perjamuan kudus, mengingat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang telah berkorban, mengorbankan nyawanya buat kami semua. Karena kasih-Nya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa, kiranya Tuhan turunlah dari sorga
Berkat ilahi ke atas roti dan anggur ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang ada di rumah masing-masing, mari siapkan roti dan anggur untuk kita boleh nikmati bersama persekutuan kita dengan darah dan tubuh Kristus. Saudara yang sudah menerima roti dan anggur, mari saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi di atas kepala kita. Saudara, dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita pegang adalah lambang dari tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama sambil mengingat kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara, mari kita angkat anggur di atas tangan kita dan di atas kepala kita, dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percaya bahwa anggur di tangan saudara adalah lambang dari darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama sambil mengingat kematian Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur meninggikan Nama-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama kita nyanyikan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur
syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, segala hormat, segala syukur kami hanya bagimu. Terpujilah namamu selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. SBBK, Shalom. Nah, puji Tuhan ya, kita terus mengundangkan salam SBBK. Terima kasih firman Tuhan sudah mengingatkan kita begitu besar kasih Tuhan seperti dinamit yang itu dipunyai Tuhan yang meluluhkan hati kita yang keras ya, yang penuh dengan emosi dan kita belajar menjadi taat seperti kasih yang mula-mula. Baik, bukan menambahkan ini firman Tuhan, tetapi firman Tuhan yang akan saya bacakan untuk mengawali doa pada siang hari ini. Dibacakan dari Titus 3 ayat 1 dikatakan, ingatlah akan mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Mari kita tundukkan kepala, kita naikkan doa-doa kita. Bapa yang di surga, segala puji syukur, kami berterima kasih bahwa kami boleh menikmati perjamuan kudus bersama dengan Engkau. Kami berterima kasih oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami terus berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah, di mana saat ini pemerintahan kami di pusat dan daerah sedang menangani, sedang terus berjuang di dalam pergumulannya terhadap bencana alam, baik itu banjir, baik itu longsor, baik itu gempa bumi, baik itu gunung yang hampir meletus. Tuhan, banyak sekali bencana yang ada di dalam bumi kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan tolong, kuatkan mereka, dan berikan kemampuan buat pemerintahan baik yang di pusat maupun di daerah untuk terus menolong rakyat Tuhan yang di dalam kesusahan, di dalam penderitaannya. Terima kasih, kami tahu Tuhan pasti menolong mereka dan Tuhan mempunyai berbagai cara, cara-Mu yang ajaib, cara-Mu yang luar biasa. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur bahwa pemerintah sudah mendapatkan vaksin untuk tenaga-tenaga kesehatan. Tuhan Yesus, biarlah mereka yang sudah disuntik sampai 2 kali. Tapi masih banyak Tuhan. Kami semua yang sedang menanti vaksin-vaksin ini. Biar Engkau memakai pemerintahan kami dan mereka-mereka yang menghasilkan vaksin. Tuhan memberkati. Sehingga vaksin ini boleh dikirim bukan hanya kepada pemerintahan kami, tapi juga di seluruh dunia. Tuhan pakai. Biar melalui vaksin ini Tuhan, kami boleh dibebaskan daripada virus-virus corona. Kami tahu virus corona Tuhan sudah membawa bencana, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Tapi kami tahu juga pasti bahwa kasih-Mu yang seperti dinamit. Tuhan, Engkau akan melawat, Engkau akan menyembuhkan, Engkau akan memelihara, dan Engkau akan membebaskan Tuhan daripada virus-virus corona. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan, biar Tuhan mengasihi setiap kami, menjaga kami Tuhan, memberkati kami. Ekonomi kami yang sedang lemah, Tuhan kuatkan, pulihkan ekonomi kami Tuhan. Dari pemerintahan pusat, di daerah, dan setiap jemaat-Mu yang percaya kepada Engkau, Tuhan pulihkan, lipat gandakan Tuhan, kembalikan seperti semula. Dan kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu ini semua. Terima kasih juga untuk tangan-tangan yang
sudah bersedia Tuhan sebentar akan memberikan persembahan kasih. Tuhan memberkati mereka, biar persembahan mereka dipakai untuk kerajaan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu yang ada di rumah, boleh memberikan persembahan di dalam yang tertera di dalam di bawah ini. Terima kasih SBBBK. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungimu. Tuhan Yesus menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa di sorga, cinta kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kau memberkati